Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelku Muhammad Zainal Fikri. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang anti forensik teknik atau teknik-teknik untuk anti forensik. Nah, sebelum lebih jauh ke teknik-teknik anti forensik, nah kita harus mengenal apa sih digital forensik itu atau forensik digital. Nah, forensik digital adalah salah satu cabang ilmu forensik, terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital, dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Nah, digital forensik ini, ya, tadi yaitu cabang ilmu forensik. Nah, ilmu forensik itu ada banyak, misalnya ada di kedokteran juga ada forensik, kemudian di kepolisian. Nah, di si digital forensik ini dia khusus untuk mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan uh, digital gitu. Misalnya komputer, kamera, kemudian file HP dan sebagainya. Nah, pencarian bukti ini tidak melulu soal kejahatan cyber atau cyber attack. Bisa juga di misalnya kejahatan biasa, misalnya pencurian, kemudian ada perampokan, lalu ada uh, dan pidana-pidana lainnya. Nah, itu juga berlaku si digital forensik ini. Misalnya ada kasus nih yang lumayan ngetren dulu, yang kopi sianida. Nah, di situ kan um, ada rekaman CCTV untuk ada rekaman CCTV di tempat kejadiannya. Nah, dari situ sih ahli digital forensik ini akan mencari bukti-bukti apakah rekaman invalid, kemudian apakah sudut yang terekam di CCTV itu bisa merepresentasikan bukti yang sebenarnya dan sebagainya. Dan di situ si ahli digital forensik ini bekerja untuk mencari bukti-bukti sehingga suatu kasus itu dapat diselesaikan. Nah, selanjutnya apa itu anti forensik? Nah, anti forensik adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bukti digital yang diperlukan dalam proses digital forensik. Nah, anti forensik ini lawannya si digital forensik. Kalau digital forensik dia berusaha untuk menemukan atau mencari atau menyelidiki bukti-bukti dalam suatu kejahatan, nah anti forensik ini sebaliknya. Dia dia adalah metode atau teknik-teknik yang dilakukan untuk menghilangkan bukti itu sendiri. Misalnya merusak laptop. Nah, laptop yang dirusak pun sebenarnya masih bisa di-track di dalam harddisknya, atau ya di dalam harddisknya apakah ada file-file yang dapat dibaca. Nah, kemudian contoh lain yaitu dirusak harddisknya itu sendiri. Nah, kalau udah dirusak kan si digital forensik ini atau ahli digital forensik tuh nggak bisa nge-track, oh, yang telah dilakukan penyerang tuh apa aja sih. Nah, terus kemudian misalnya ada HP dikasih password. Nah, kalau si yang ahli digital ini nggak bisa menemukan atau mendapatkan password itu, nah kemudian si ahli digital forensik ini nggak bisa menindaklanjuti nih yang di dalam HP itu ada apa aja sih. Misalnya percakapan chat sebagai bukti, misalnya ada sindikat narkoba dan sebagainya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari anti forensik ini? Nah, dalam prakteknya pasti akan ditemui nih kayak si penyerang atau aktor yang berbuat jahat ingin menghilangkan bukti-bukti yang mendukung gitu untuk dipecahkannya suatu kasus. Nah, makanya untuk menanggulangi itu diperlukannya pengetahuan untuk anti forensik itu sendiri. Nah, ini merupakan teknik-teknik di anti forensik. Misalnya di sini ada beberapa yang tertuliskan di list. Ada password. Nah, password itu yang udah disebut tadi, yaitu misal ada suatu HP atau suatu komputer di password dan passwordnya lupa. Nah, itu tidak bisa dibuka dan menyulitkan si proses forensik itu sendiri. Kemudian ada enkripsi. Enkripsi itu ketika file dienkripsi, dia akan menjadi ciphertext. Ciphertext itu teks yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Nah, diperlukan dekripsi untuk bisa dibaca kembali teks tersebut. Kemudian ada file cleaner atau menghapus file
untuk menghilangkan jejak, kemudian steganografi atau menyisipkan data penting atau data rahasia ke suatu gambar atau foto atau musik dan sebagainya. Nah, kemudian log cleaner. Log cleaner ini penyerang atau malicious aktor ingin memanipulasi log sehingga bukti atau rekaman yang dia lakukan itu tidak bisa terlacak. Nah, kemudian compress bomb itu adalah misalnya ada suatu file terkompres. Nah, kemudian si ahli digital forensik ini akan membuka file tersebut. Nah, ketika dibuka ternyata file tersebut menjadi sangat besar, misalnya dari 10 megapiksel menjadi 10 terabyte. Nah, di situ proses pembengkakan file ini akan membuat semakin lama proses digital forensik itu sendiri. Nah, kemudian ada virtual machine dan masih banyak sebenarnya teknik-teknik anti forensik di luar sana. Nah, yang di bold atau virtual machine yang di sini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, apa sih virtual machine itu? Sebelum kita mengetahui cara kerja virtual machine untuk anti forensik, kita harus lebih tahu dulu nih virtual machine itu apa. Nah, VM atau virtual machine adalah lingkungan virtual yang berfungsi sebagai sistem komputer virtual dengan CPU, memori, antarmuka jaringan, dan penyimpanannya sendiri. Nah, untuk mendukung atau mempartisip CPU, memori, antarmuka jaringan, dan penyimpanan sendiri, ada perangkat lunak yang disebut dengan hypervisor. Nah, dia memisahkan sumber daya mesin dan perangkat keras dan menyediakannya dengan tepat sehingga dapat digunakan oleh VM. Nah, secara singkat, VM itu kayak kita memasukkan komputer di dalam komputer atau kita menjalankan komputer di dalam komputer. Nah, misalnya saya memiliki suatu komputer OS-nya atau operating system-nya Windows. Nah, kemudian saya ingin menjalankan Linux nih atau menjalankan macOS di dalam Windows. Nah, maka aku dapat menjalankan virtual machine yang dia memiliki operating system Linux. Nah, si virtual machine ini dia memiliki CPU sendiri. Kita dapat mengalokasikan CPU sendiri, kemudian memori sendiri, hard disk sendiri, dan sebagainya. Nah, si hypervisor inilah yang bertugas membagi antara OS yang digunakan aslinya dengan OS dari environment dari si virtual memory itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja si anti forensik ini dengan virtual machine? Nah, bayangkan suatu attacker atau penyerang ingin menyerang suatu bank gitu. Nah, tujuan dari VM di anti forensik ini yaitu ingin menghilangkan jejak atau biar si penyerang ini tuh nggak bisa dilacak oleh si ahli digital forensik nantinya. Nah, step-step yang dilakukan pertama yaitu setup virtual machine yang dibutuhkan. Kemudian dari virtual machine itu akan dilakukan penyerangan. Nah, bisa juga si penyerang itu akan menyembunyikan IP-nya atau misalnya memakai virtual private network agar bisa semakin menyembunyikan bahwa kita nggak bisa mengetahui dia dari negara mana misalnya, atau dia dari tempat mana misalnya. Nah, setelah melakukan si malicious activity atau ngehack suatu situs atau melakukan kegiatan yang lainnya, nah setelah berhasil, nah si penyerang ini dia akan menghapus si virtual memorinya agar menghilangkan jejak-jejak. Nah, ketika udah dihapus, ya sudah ketika dari pihak yang dihack atau misalnya tadi ngehack suatu situs bank dan si banknya ini melakukan analisis forensik, nah maka si VM ini atau isi-isi dari disk atau isi-isi dari storage di VM ini tidak bisa ditemukan kayak gitu. Nah, itu merupakan tujuan dari virtual memory atau teknik virtual memory untuk anti forensik. Sebenarnya ada hal yang mirip-mirip ini, misalnya dia melakukannya melalui CD atau
USB stick yang bootable gitu. Jadi penyimpanannya itu dilakukan di dilakukan di CD atau flash disk yang ditancapkan di komputer tersebut. Nah, sehingga kalau sudah melakukan penyerangan, nah CD atau disk kecil ini yang berisi file yang udah penyerang lakukan, nah itu akan dibuang atau dimusnahkan kayak gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya yang muncul yaitu gimana sih cara menanggulangi agar tidak cara menanggulangi si virtual memory untuk anti forensik ini. Oke, sebenarnya setelah saya mencari ke berbagai sumber di internet ataupun di jurnal-jurnal, saya belum menemukan cara menanggulangi yang memuaskan, kayak misalnya spesifik untuk virtual mesin ini. Namun ada beberapa solusi untuk menanggulangi yang lebih general gitu, untuk menanggulangi kejahatan secara umum. Dan yang kedua nanti saya akan, ini mungkin kira-kira dari atau pendapat saya pribadi mengenai cara menanggulangi. Nah, yang pertama, cara menanggulangi jika sebelum kejadian. Nah, sebelum kejadian, cara menanggulangi yang paling efektif yaitu dengan melakukan peningkatan gitu, atau memastikan keamanan sistem yang kita punya itu maksimal gitu. Karena kan VM forensik atau VM anti forensik ini dia lebih cenderung ke kejahatan cyber gitu ya. Misalnya dia attack suatu sistem atau sebagainya, ataupun bisa juga VM ini dijalankan sebagai virus gitu, misalnya kayak rootkit yang VM ini dijalankan di sisi klien gitu, bukan dari sisi penyerang. Nah, cara yang paling efektif yaitu dengan memperkuat sistem itu sendiri. Nah, gimana caranya? Bisa dengan melakukan security requirement dengan lebih bagus dari awal, dan memastikan SSDLC atau Security Software Development Lifecycle, mulai dari memastikan security requirement dengan bagus, lalu di waktu pengembangan ada security testing, dan misalnya ada juga SAS atau Static Application Security Testing atau DAS, Dynamic Application Security Testing, ataupun setelah sebelum software tersebut rilis, kita lakukan penetration testing kepada software tersebut, sehingga software yang dirilis itu benar-benar aman, atau sistem yang dirilis itu benar-benar aman. Nah, kemudian jika sudah terlanjur terjadi dan si attacker ini menghapus VM-nya dari misalnya VM-nya dari tempat komputernya atau VM-nya di sisi klien, nah maka salah satu yang dapat dilakukan yaitu menghubungi software penyedia VM tersebut. Nah, kenapa begitu? Si VM ini kan dijalankan melalui software, misalnya saya dulu pernah memakai VirtualBox dari Oracle. Nah, itu bisa dijalankan Windows ataupun Linux ataupun OS-OS yang lain. Nah, di situ tentunya implementasi hypervisor dan ataupun penghapusan VM dilakukan di sisi software tersebut. Nah, ketika si VM ini dihapus, tentunya kita tidak tahu behavior apa yang dilakukan oleh software tersebut. Bisa jadi itu akan menghapus secara permanen, ataupun bisa jadi tidak dihapus secara permanen, atau hanya disembunyikan saja. Nah, dari situ jika hanya disembunyikan saja, kita bisa ataupun software tersebut tuh bisa ada mekanisme untuk memunculkan kembali, sehingga si ahli digital forensik ini dapat menelusuri siapa sih pelaku dari kejahatan tersebut. Nah, dari situ maka pendapat saya bisa dilakukan yaitu menghubungi software yang merilis atau software yang menjalankan si VM tersebut. Nah, mungkin sekian dari
video sharing kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun ada diskusi yang ingin disampaikan, bisa langsung ditaruh di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai sini. Sampai jumpa kembali.